kita akan dengarkan suasana sidang saat ini Ketua MUI memberikan kesaksiannya. Nah, saudara sendiri selaku saya menerima laporan saja. Tidak pernah melihat mungkin dalam bentuk video atau di mana itu? Pernah nggak melihat? Saya melihat anunya saja, namanya tulisannya saja. Tapi yang berbentuk video atau audio itu tim ya. Tim. Kemudian ya produk-produk dari MUI tadi yang bermacam-macam. Apakah memang perlu disampaikan kepada penegak hukum gitu? Ya, karena itu desakan dari banyak pihak dan MUI harus merespon, karena kita tidak boleh menunda sesuatu pertanyaan atau kemudian pertanyaan itu kita jawab. Dan karena ini menyangkut masalah hukum, maka kita sampaikan kepada penegak hukum. Gitu ya. Kemudian ya kita tidak menutupi fakta ya bahwa setelah itu kan timbul demo dan lain sebagainya. Apakah memang ada dari MUI sendiri menginstruksikan umat atau mungkin golongan atau kelompok-kelompok untuk? Oh, tidak ada. Tidak. Karena MUI kan sudah menyerahkan ke penegak hukum, jadi ya sudah diproses saja secara hukum. Memang namanya seperti itu ya, jalurnya seperti itu. Tidak ada hubungan dengan gerakan-gerakan itu. Kemudian kalau produk itu berbentuk fatwa misalnya ya, itu apakah ada juga yang mungkin selama ini pernah diserahkan kepada penegak hukum untuk penegakannya atau untuk? Iya, misalnya itu juga atas permintaan banyak pihak, misalnya tentang daftar itu dia sesat atau tidak, ya kita serahkan juga ke pihak penegak hukum. Kemudian juga misalnya tentang Ahmadiyah, kemudian melahirkan SKB 3 Menteri, itu juga akhirnya menjadi produk. Iya, itu ya serahkan pada penegak hukum. Ya. Kemudian tadi pendapat atau sikap keagamaan itu keluar atau itu substansinya tadi disebut ya, penghinaan dan lain sebagainya. Apakah dalam membuat pendapat dan sikap keagamaan MUI tadi itu hanya didasarkan pada ucapan dakwaan di Kepulauan Seribu atau mungkin ucapan-ucapan di tempat lain atau pada waktu lainnya? Kami tidak, hanya ucapan yang di Pulau Seribu saja. Tidak ada semacam komparasi atau perbandingan dengan? Tidak ada? Tidak ada. Sesuai dengan permintaan. Sesuai dengan permintaan. Ya. Maksudnya permintaan dari masyarakat. Itu masalah Pulau Seribu. Oh gitu, ya. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Saya ingin tanya mengenai Majelis Ulama Indonesia. Ya. Apakah di Majelis Ulama Indonesia ini keanggotaannya itu dari seluruh ormas keagamaan yang ada di Indonesia? Betul. Jadi semua ormas keagamaan yang ada di seluruh Indonesia ini semua ada yang mewakili, yang ikut duduk di Majelis Ulama Indonesia. Ya, ada kecuali beberapa ormas saja yang mungkin. Tapi ormas-ormas besar seluruhnya bisa disebutkan dari ormas keagamaan apa saja? Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, iya, Matla'ul Anwar, Persis, kemudian juga Al-Irsyad, kemudian juga apa namanya itu Al-Ittihadiyah. Ya. Banyaklah. Jadi intinya keanggotaan dari Majelis Ulama itu sudah mencerminkan
dari seluruh ormas keagamaan yang ada di seluruh tanah air. Betul. Baik, kalau tadi saksi menerangkan bahwa keluarnya pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia ini atas permintaan, atas desakan dari beberapa pihak, apakah salah satunya ada permintaan juga dari pihak Polri? Menurut informasi, tapi tidak tertulis, bahwa ketika masyarakat datang ke Barreskrim mengadukan persoalan tahap itu, seharusnya katanya minta dulu kepada Majelis Ulama pendapatnya. Jadi memang ada permintaan juga dari pihak Polri, tapi tidak secara tertulis. Nah, untuk produk yang dikeluarkan oleh MUI sendiri ini apa memang independensinya bisa dijaga? Ya, pasti ya. Kalau saksi tadi menerangkan bahwa yang dibahas itu adalah masalah ucapan terdakwa yang di Pulau Seribu, ya. Itu terkait dengan surat Al-Ma'idah ayat 51. Terus dari surat Al-Ma'idah ayat 51 sendiri itu apa saksi bisa menyampaikan terjemahnya bagaimana? Ya, kami tidak membahas isi Al-Ma'idah dan tidak membahas tafsir Al-Ma'idah. Yang kami bahas adalah ucapannya terdakwa saja. Jadi waktu dibahas di Majelis Ulama Indonesia itu tidak dibahas mengenai kandungan dari surat Al-Ma'idah 51 sendiri. Betul. Tapi hanya dibahas mengenai ucapan terdakwa. Iya. Terus dari ucapan terdakwa itu kan tadi dibawahi pakai surat Al-Ma'idah 51. Nah, dari ucapan ini sendiri, ini bagaimana kemudian bisa keluar pendapat bahwa ini adalah termasuk penghinaan, tadi saksi menyatakan penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama. Ya. Karena menurut pendapat yang kita bahas, kesimpulannya bahwa terdakwa itu memosisikan Al-Quran itu sebagai alat untuk melakukan kebohongan. Maka itu berarti memposisikan Al-Quran serendah, sangat rendah, dan itu berarti merupakan penghinaan. Sedangkan yang menyampaikan ayat-ayat itu di dalam masyarakat adalah para ulama. Karena itu maka berarti yang melakukan kebohongan itu adalah para ulama. Maka kesimpulannya melakukan penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama. Jadi dari pembahasan terhadap perkataan terdakwa itu, dari hasil kajian itu disimpulkan bahwa itu penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama. Pak saksi, saya jadi bertanya, jadi siapa saja yang boleh minta pendapat atau fatwa kepada MUI? Siapa saja yang boleh minta pendapat atau fatwa kepada MUI? Siapa saja? Artinya boleh perorangan sendiri, boleh lembaga, dan juga banyak dari kementerian-kementerian, lembaga-lembaga negara, dan juga berbagai komunitas dan juga perdagangan, tanpa memandang kesukuan, tanpa memandang agama juga. Ya. Jadi istilahnya agama yang berbeda, kalau MUI kan Majelis Ulama Islam, boleh juga akan berbeda untuk minta pendapat dari MUI. Ya boleh juga. Boleh juga ya. Iya. Gitu. Kemudian hubungannya, siapa yang menentukan bahwa ini nanti akan menjadi produk pendapat dan sikap, ini nanti akan menjadi fatwa, ini nanti akan menjadi tausiah?
Itu yang menentukan siapa? Boleh enggak? Ya, itu klasifikasinya kalau masalah-masalah yang biasa dan menyangkut hukum, maka menjadi kewenangan komisi fatwa. Artinya begini sebentar Pak, ya saya potong ya. Boleh enggak perorangan atau lembaga itu saya minta pendapat atau begini ya, saya minta fatwa saja atau saya minta tausiah saja? Oh tidak. Oh, tidak. Tidak. Kalau klasifikasinya itu majelis ini fatwa ini. Nah ini kalau seruan itu kan kalau ada masalah-masalah yang terjadi di masyarakat itu mengerikan supaya jangan terjadi apa-apa, supaya ada saling pengertian misalnya. Itu kalau tausiah itu memberikan apa kepada masyarakat supaya masyarakat itu berbuat yang baik seperti ini. Jadi itu yang menentukan dari majelis ulama. Sudah paham. Jadi yang menentukan produk itu adalah majelis ulama. Ya. Apapun yang diminta masyarakat nanti majelis ulama yang menyaring. Oh, ini jadi pendapat, ini jadi fatwa gitu. Ya. Kemudian untuk perkara ini tadi oleh saksi disebutkan banyak dimensi antara lain agama, hukum, bahasa juga kan Pak ya. Nah, kemudian dalam melakukan pembahasan acuan apa yang dipakai sebagai dasar? Ya, acuannya itu tentu agama. Nah, apakah itu masuknya pelecehan, istihza, apa tidak? Kemudian apakah ada dimensi hukumnya yang kalau nanti itu produk keluar kan harus ditindaklanjuti melalui proses hukum. Nah, apakah dari kata-kata itu dari segi pengertian bahasanya bisa dipahami seperti apa misalnya. Nah, itu jadi dibahasnya seperti itu. Ya, maksud saya begini, kalau memang banyak dimensi, saya ingin tahu. Jadi disebutkan tadi dimensi agama. Ya. Gitu ya, jadi bahasanya pasti Quran, hadis itu Pak Haji ya. Kemudian buku-buku gitu ya. Kemudian dari hukum, berarti ada ahli hukum di MUI. Ya. Bahasa. Ya, ada komisi hukum, ada ahli bahasa di MUI. Ya. Kemudian dari segi sosiologi, dari segi antropologi ada apa tidak? Tidak ada. Dilibatkan. Tapi dari informasi untuk mengecek informasi ini benar atau tidak, valid atau tidak, bersama komisi pengkajian. Ya, artinya apapun putusan dari produk dari MUI itu tidak dibahas dari segi sosiologi, antropologi atau psikologi. Untuk dilihat dari masalahnya. Ya, artinya nanti kalau produk saya ini nanti akan saya keluarkan begini, saya sampaikan begini, dampaknya seperti ini, dampak sosialnya, dampak kemasyarakatan. Ada bahasan semacam itu? Oh tidak. Ya, oh tidak ya. Tidak sampai ke sana. Ya, pemirsa, itu tadi adalah suara kesaksian dari Ketua MUI Ma'ruf Amin. Kita akan ke... Pemirsa, selamat siang. Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Rike Caroline. Ketua MUI Ma'ruf Amin mengakui bahwa fatwa yang dikeluarkan lembaganya merupakan desakan sejumlah pihak. Hal ini ia sampaikan saat memberikan keterangan dalam sidang dugaan penodaan agama. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marsyalina Gita langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Gita, bagaimana kesaksian Ma'ruf Amin dalam persidangan, terutama terkait alasan MUI mengeluarkan fatwa? Iya, sampai saat ini persidangan masih berlanjut, bahkan di dalam ruang persidangan saat ini menjadi giliran dari kuasa hukum untuk memberikan pertanyaan kepada Ketua MUI Ma'ruf Amin. Beberapa poin yang ditegaskan oleh kuasa hukum terkait dengan perbedaan koordinasi antara MUI Pusat dengan MUI DKI. Yang menjadi pertanyaan dari kuasa hukum adalah mengapa bisa pertama MUI DKI mengeluarkan teguran kepada Ahok terkait dengan pidatonya pada tanggal 27 September 2016 yang lalu. Sedangkan MUI Pusat mengeluarkan sikap dan pendapat agama
yang kemudian berujung dengan pengeluaran fatwa MUI terkait dengan penistaan agama. Ma'ruf Amin kembali menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh MUI DKI terkait dengan memberikan teguran merupakan kewenangan dari MUI DKI Jakarta. Namun sekali lagi yang disampaikan oleh Ma'ruf Amin, pengeluaran dari sikap dan juga pendapat agama yang berujung dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini berdasarkan atas desakan dari masyarakat luas. Dengan adanya desakan masyarakat yang begitu luas masuk ke pihak dari MUI sehingga untuk meredam agar tidak ada kisruh di masyarakat luas sehingga dikeluarkanlah fatwa MUI tersebut terkait dengan penistaan agama. Itu adalah hal-hal yang terus ditekankan oleh Ma'ruf Amin bahwa pengeluaran dari fatwa MUI terkait dengan penistaan agama ini berdasarkan dari laporan dan juga desakan dari masyarakat luas yang kemudian akhirnya dibahaslah dan juga dibentuk sebuah rapat antara rapat 4 komisi dengan pengurus harian di mana dalam rapat tersebut mengeluarkan fatwa bahwa sepenggal kalimat yang dikeluarkan oleh Basuki Cahayapurnama terkait dengan dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51 merupakan penistaan agama dan juga menghina ulama. Rika, Kita dari pantauan Anda, hal-hal menarik apa saja yang berlangsung selama persidangan? Kedatangan dari Ketua MUI Ma'ruf Amin ini begitu menarik sekali. Mengapa bisa dikatakan menjadi begitu menarik? Karena dengan adanya sikap dan juga pendapat keagamaan yang berujung dengan pengeluaran fatwa MUI terkait dengan penistaan agama ini juga yang menjadi salah satu landasan mengapa akhirnya proses hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama ini berjalan. Karena disampaikan oleh Ketua MUI dengan teguran ini merupakan hal yang belum cukup dianggap oleh masyarakat sehingga harus dilanjutkan dengan proses hukum. Untuk itu dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI terkait dengan penistaan agama ini memicu mengapa akhirnya proses hukum yang saat ini dijalani oleh Basuki Cahayapurnama ini bisa berjalan hingga ke persidangan. Sehingga disampaikan juga oleh Ma'ruf Amin bahwa nantinya apakah benar Basuki Cahayapurnama melakukan penodaan agama atas perkataannya, ini semua nanti bisa dibuktikan dari persidangan yang saat ini tengah berlangsung atas keputusan dari Majelis Hakim. Namun sekali lagi disampaikan oleh Ketua MUI Ma'ruf Amin jika dirinya tidak melihat dan juga mendengar secara langsung pidato yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu. Ma'ruf Amin hanya melihatnya dari media televisi, kemudian akhirnya ia melihat kembali dari video dari laman YouTube yang kemudian akhirnya dibahas dalam rapat MUI dan akhirnya dikeluarkanlah fatwa MUI tersebut. Rika. Baik, terima kasih laporan langsung Marshalina Gita. Akan dengarkan suasana sidang saat ini Ketua MUI memberikan kesaksiannya. Nah, saudara sendiri selaku saya menerima laporan saja. Tidak pernah melihat mungkin dalam bentuk video atau di mana itu? Pernah nggak melihat? Saya melihat anunya saja, pandangannya tulisannya saja. Tulisannya saja. Tapi yang berbentuk video atau audio itu tim ya. Tim. Kemudian produk-produk dari MUI tadi yang bermacam-macam, apakah memang perlu disampaikan kepada penegak hukum itu? Ya, karena itu desakan dari banyak pihak dan MUI harus merespon, karena kita tidak boleh menunda sesuatu pertanyaan atau kemudian pertanyaan itu kita jawab. Dan karena ini menyangkut masalah hukum, maka kita sampaikan kepada penegak hukum. Gitu ya. Kemudian ya kita tidak menutupi fakta ya bahwa setelah itu kan timbul demo dan lain sebagainya. Apakah memang ada dari MUI sendiri menginstruksikan umat atau mungkin golongan atau kelompok-kelompok untuk? Oh, tidak ada. Tidak. Karena MUI kan sudah menyerahkan ke penegak hukum, jadi sudah diproses saja secara hukum. Memang
memang namanya seperti itu ya, jalurnya seperti itu. Tidak ada hubungan dengan Ya. gerakan-gerakan itu. Kemudian kalau produk itu berbentuk fatwa misalnya ya, itu apakah ada juga yang mungkin selama ini pernah diserahkan kepada penegak hukum untuk penegakannya atau untuk? Iya. Misalnya itu juga atas permintaan banyak pihak, misalnya tentang Gapakar, itu dia sesat apa tidak, ya kita serahkan juga ke pihak penegak hukum. Kemudian juga misalnya tentang Ahmadiyah, kemudian melahirkan SKB 3 Menteri, itu juga akhirnya menjadi produk. Iya, itu ya serahkan pada penegak hukum. Ya. Kemudian ya, tadi ya pendapat atau sikap keagamaan itu keluar, atau itu substansinya tadi disebut ya, penghinaan dan lain sebagainya. Apakah dalam membuat pendapat dan sikap keagamaan MUI tadi itu hanya didasarkan pada ucapan terdakwa di Kepulauan Seribu, atau mungkin ucapan-ucapan di tempat lain atau pada waktu lainnya? Kami sudah hanya ucapan yang di Pulau Seribu saja. Tidak ada semacam komparasi atau perbandingan dengan? Tidak ada? Tidak ada. Sesuai dengan permintaan. Sesuai dengan permintaan. Ya. Maksudnya permintaan dari masyarakat. Itu masalah Pulau Seribu. Oh, gitu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Saya ingin tanya mengenai Majelis Ulama Indonesia. Ya. Apakah di Majelis Ulama Indonesia ini keanggotaannya itu dari seluruh ormas keagamaan yang ada di Indonesia? Betul. Jadi semua ormas keagamaan yang ada di seluruh Indonesia ini semua ada yang mewakili, yang ikut duduk di Majelis Ulama Indonesia. Ya, ada kecuali beberapa ormas saja yang mungkin. Tapi ormas-ormas besar seluruhnya bisa disebutkan dari ormas keagamaan apa saja? Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, iya, Matla'ul Anwar, Matla'ul Anwar, Persis, kemudian juga Al-Irsyad, kemudian juga apa namanya itu, Al-Ittihadiyah, ya. Banyaklah. Jadi intinya keanggotaan dari Majelis Ulama itu sudah mencerminkan ya, dari seluruh ormas keagamaan yang ada di seluruh tanah air. Betul. Baik, kalau tadi saksi menerangkan bahwa keluarnya pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia ini atas permintaan, atas desakan dari beberapa pihak, apakah salah satunya ada permintaan juga dari pihak Polri? Menurut informasi, tapi tidak tertulis, bahwa ketika masyarakat datang ke Barreskrim mengadukan persoalan tahap itu, seharusnya katanya minta dulu kepada Majelis Ulama pendapatnya. Jadi memang ada permintaan juga dari pihak Polri, tapi tidak secara tertulis. Gitu. Nah, untuk produk yang dikeluarkan oleh MUI sendiri ini apa memang independensinya bisa dijaga? Ya, pasti ya. Kalau saksi tadi menerangkan bahwa yang dibahas itu adalah masalah ucapan terdakwa yang di Pulau Seribu ya. Itu terkait dengan surat Al-Maidah ayat 51. Terus dari surat Al-Maidah ayat 51 sendiri itu apa saksi bisa menyampaikan terjemahnya bagaimana? Ya, kami tidak membahas isi Al-Maidah,
dan tidak membahas tafsir Al-Maidah. Yang kami bahas adalah ucapannya, terdakwa saja. Jadi waktu dibahas di Majelis Ulama Indonesia itu tidak dibahas mengenai kandungan dari surat Al-Maidah 51 sendiri. Betul. Tapi hanya dibahas mengenai ucapan terdakwa. Iya. Terus dari ucapan terdakwa itu kan tadi dibori pakai surat Al-Maidah 51. Nah, dari ucapan ini sendiri, ini bagaimana kemudian bisa keluar pendapat bahwa ini adalah termasuk penghinaan, tadi saksi menyatakan penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama. Ya. Karena menurut pendapat yang kita bahas, kesimpulannya bahwa terdakwa itu memosisikan Al-Quran itu sebagai alat untuk melakukan kebohongan. Maka itu berarti memposisikan Al-Quran serendah, sangat rendah, dan itu berarti merupakan penghinaan. Sedangkan yang menyampaikan ayat-ayat itu di dalam masyarakat adalah para ulama. Karena itu maka berarti yang melakukan kebohongan itu adalah para ulama. Maka kesimpulannya melakukan penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama. Gitu. Jadi dari pembahasan terhadap perkataan terdakwa itu, dari hasil kajian itu disimpulkan bahwa itu penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama. Pak saksi, saya jadi bertanya, jadi siapa saja yang boleh minta pendapat atau fatwa kepada MUI? Siapa saja yang boleh minta pendapat atau fatwa kepada MUI? Siapa saja? Artinya boleh perorangan sendiri, boleh lembaga, dan juga banyak dari kementerian-kementerian, lembaga-lembaga negara, dan juga berbagai komunitas, dan juga berbanyak. tanpa memandang kesukuan, tanpa memandang agama juga. Ya. Jadi istilahnya agama yang berbeda, kalau MUI kan Majelis Ulama Islam, boleh juga akan berbeda untuk minta pendapat dari MUI. Ya boleh juga. Boleh juga ya. Iya gitu. Kemudian hubungannya siapa yang menentukan bahwa ini nanti akan menjadi produk pendapat dan sikap, ini nanti akan menjadi fatwa, ini nanti akan menjadi tausiah? Itu yang menentukan siapa? Boleh enggak? Ya itu klasifikasinya kalau masalah-masalah yang biasa dan menyangkut hukum, maka menjadi kewenangan komisi fatwa. Artinya begini sebentar Pak, saya potong ya. Boleh enggak perorangan atau lembaga itu saya minta pendapat, atau begini, saya minta fatwa saja, atau saya minta tausiah saja? Oh tidak. Oh, tidak. Tidak. Kalau klasifikasinya itu majelis ulama, oh ini fatwa ini. Nah ini kalau seruan itu kan kalau ada masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, kita menyerukan supaya jangan terjadi apa-apa, supaya ada saling pengertian, misalnya. Itu kalau tausiah itu memberikan apa kepada masyarakat, supaya masyarakat itu berbuat yang baik, seperti ini. Jadi itu yang menentukan dari majelis ulama. Sudah paham. Jadi yang menentukan produk itu adalah majelis ulama. Ya. Apapun yang diminta masyarakat, nanti majelis ulama yang menyaring, oh ini jadi pendapat, ini jadi fatwa, begitu. Kemudian untuk perkara ini, tadi oleh saksi disebutkan banyak dimensi, antara lain agama, hukum, bahasa juga kan Pak ya. Nah kemudian dalam melakukan pembahasan, acuan apa yang dipakai sebagai dasar? Ya acuannya itu tentu agama. Nah, apakah itu masuknya pelecehan, istihza, apa tidak? Kemudian apakah ada dimensi hukumnya yang kalau nanti itu produk keluar kan harus ditindaklanjuti melalui proses hukum. Nah,
apakah dari kata-kata itu dari segi pengertian bahasanya bisa dipahami seperti apa misalnya. Itu jadi dibahasnya seperti itu. Ya, maksud saya begini, kalau memang banyak dimensi, saya ingin tahu. Jadi disebutkan tadi dimensi agama. Ya. Gitu ya, jadi bahasanya pasti Quran, hadis itu Pak Haji ya. Kemudian buku-buku gitu ya. Kemudian dari hukum, berarti ada ahli hukum di MUI. Ya. Bahasa. Ada komisi hukum. Ya, ada komisi hukum, ada ahli bahasa di MUI. Ya. Kemudian dari segi sosiologi, dari segi antropologi ada apa tidak? Tidak ada. Dilibatkan. Tapi dari informasi untuk mengecek informasi ini benar atau tidak, valid atau tidak, bersama komisi pengkajian. Ya, artinya apapun putusan dari produk dari MUI itu tidak dibahas dari segi sosiologi, antropologi atau psikologi. Dilihat dari masalahnya. Ya, artinya nanti kalau produk saya ini nanti akan saya keluarkan begini, saya sampaikan begini, dampaknya seperti ini, dampak sosialnya, dampak kemasyarakatan. Ada bahasan semacam itu? Oh tidak. Ya, Tidak ya. Ya, pemirsa, itu tadi adalah suara kesaksian dari Ketua MUI Ma'ruf Amin. Kita akan ke Bung Gaudens. Apa yang Anda akan dengarkan suasana sidang saat ini Ketua MUI memberikan kesaksiannya. Nah, saudara sendiri selaku saya menerima laporan saja. Tidak pernah melihat mungkin dalam bentuk video atau di mana itu? Pernah nggak melihat? Saya melihat anunya saja, tulisannya saja. Tulisannya saja. Tapi yang berbentuk video atau audio itu tim ya. Kemudian ya produk-produk dari MUI tadi yang bermacam-macam, apakah memang perlu disampaikan kepada penegak hukum itu? Ya, karena itu desakan dari banyak pihak dan MUI harus merespon, karena kita tidak boleh menunda sesuatu pertanyaan atau kemudian pertanyaan itu kita jawab. Dan karena ini menyangkut masalah hukum, maka ya, kita sampaikan kepada penegak hukum. Gitu ya. Kemudian ya kita tidak menutupi fakta ya bahwa setelah itu kan timbul demo dan lain sebagainya. Apakah memang ada dari MUI sendiri menginstruksikan umat atau mungkin golongan atau kelompok-kelompok untuk? Oh tidak ada. Tidak. Karena MUI kan sudah menyerahkan ke penegak hukum, jadi ya sudah diproses saja secara hukum. Memang namanya seperti itu ya, jalurnya seperti itu. Tidak ada hubungan dengan gerakan-gerakan itu. Kemudian kalau produk itu berbentuk fatwa misalnya ya, itu apakah ada juga yang mungkin selama ini pernah diserahkan kepada penegak hukum untuk penegakannya atau untuk? Iya. Misalnya itu juga atas permintaan banyak pihak, misalnya tentang Gapakar, itu dia sekat apa tidak, ya kita serahkan juga ke pihak penegak hukum. Kemudian juga misalnya tentang Ahmadiyah, kemudian melahirkan SKP 3 Menteri, itu juga akhirnya menjadi produk. Iya, itu ya serahkan pada penegak hukum. Ya. Kemudian ya tadi ya pendapat atau sikap keagamaan itu keluar atau itu substansinya tadi disebut ya penghinaan dan lain sebagainya. Apakah dalam membuat pendapat dan sikap keagamaan MUI tadi itu hanya didasarkan pada ucapan terdakwa di Kepulauan Seribu atau mungkin ucapan-ucapan di tempat lain atau pada waktu lainnya? Kami tidak, hanya ucapan yang di Pulau Seribu saja. Tidak ada semacam komparasi atau perbandingan dengan? Tidak ada? Tidak. Tidak ada. Sesuai dengan permintaan.
sesuai dengan permintaan. Ya. Maksudnya permintaan dari masyarakat. Itu masalah bulu kelinci. Oh, gitu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Saya ingin tanya mengenai Majelis Ulama Indonesia. Ya. Apakah di Majelis Ulama Indonesia ini keanggotaannya itu dari seluruh ormas keagamaan yang ada di Indonesia? Betul. Jadi semua ormas keagamaan yang ada di seluruh Indonesia ini semua ada yang mewakili, yang ikut duduk di Majelis Ulama Indonesia. Ya, ada kecuali beberapa ormas saja yang mungkin. Tapi ormas-ormas besar seluruhnya bisa disebutkan dari ormas keagamaan apa saja? Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, iya, Matla'ul Anwar, Matla'ul Anwar, Persis, kemudian juga Al-Irsyad, kemudian juga apa namanya itu, Al-Ittihadiyah, ya. Banyaklah. Jadi intinya keanggotaan dari Majelis Ulama itu sudah mencerminkan ya, dari seluruh ormas keagamaan yang ada di seluruh tanah air. Betul. Baik, kalau tadi saksi menerangkan bahwa keluarnya pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia ini atas permintaan, atas desakan dari beberapa pihak, apakah salah satunya ada permintaan juga dari pihak Polri? Menurut informasi, tapi tidak tertulis, bahwa ketika masyarakat datang ke Barreskrim mengadukan persoalan Pak Ahok itu, seharusnya katanya minta dulu kepada Majelis Ulama pendapatnya. Jadi memang ada permintaan juga dari pihak Polri, tapi tidak secara tertulis. Nah, untuk produk yang dikeluarkan oleh MUI sendiri ini apa memang independensinya bisa dijaga? Ya, pasti ya. Kalau saksi tadi menerangkan bahwa yang dibahas itu adalah masalah ucapan terdakwa yang di Pulau Seribu, ya. Itu terkait dengan surat Al-Ma'idah ayat 51. Terus dari surat Al-Ma'idah ayat 51 sendiri itu apa saksi bisa menyampaikan terjemahnya bagaimana? Ya, kami tidak membahas isi Al-Ma'idah dan tidak membahas tafsir Al-Ma'idah. Yang kami bahas adalah ucapannya terdakwa saja. Jadi waktu dibahas di Majelis Ulama Indonesia itu tidak dibahas mengenai kandungan dari surat Al-Ma'idah 51 sendiri. Betul. Tapi hanya dibahas mengenai ucapan terdakwa. Iya. Terus dari ucapan terdakwa itu kan tadi didorong pakai surat Al-Ma'idah 51. Nah, dari ucapan ini sendiri, ini bagaimana kemudian bisa keluar pendapat bahwa ini adalah termasuk penghinaan, ya. Tadi saksi mengatakan penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama. Ya. Karena menurut pendapat yang kita bahas, kesimpulannya bahwa terdakwa itu memosisikan Al-Quran itu sebagai alat untuk melakukan kebohongan. Maka itu berarti memposisikan Al-Quran serendah, sangat rendah, dan itu berarti merupakan penghinaan. Sedangkan yang menyampaikan ayat-ayat itu di dalam masyarakat adalah para ulama. Karena itu maka berarti yang melakukan kebohongan itu adalah para ulama. Maka kesimpulannya
melakukan penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama. Begitu. Jadi dari pembahasan terhadap perkataan terdakwa itu, dari hasil kajian itu disimpulkan bahwa itu penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama. Pak Saksi, saya jadi bertanya, jadi siapa saja yang boleh minta pendapat atau fatwa kepada MUI? Siapa saja yang boleh minta pendapat atau fatwa kepada MUI? Siapa saja? Artinya boleh perorangan sendiri, boleh lembaga, dan juga banyak dari kementerian-kementerian, lembaga-lembaga negara, dan juga berbagai komunitas dan juga perbankan. tanpa memandang kesukuan, tanpa memandang agama juga. Ya. Jadi istilahnya agama yang berbeda, kalau MUI kan Majelis Ulama Islam, boleh juga akan berbeda untuk minta pendapat dari MUI. Ya boleh juga. Boleh juga ya. Iya. Gitu. Kemudian hubungannya siapa yang menentukan bahwa ini nanti akan menjadi produk pendapat dan sikap, ini nanti akan menjadi fatwa, ini nanti akan menjadi tausiah. Itu yang menentukan siapa? Boleh enggak? Ya itu klasifikasinya kalau masalah-masalah yang biasa dan menyangkut hukum, maka menjadi kewenangan komisi fatwa. Artinya begini sebentar Pak, ya saya potong ya. Boleh enggak perorangan atau apakah dalam membuat pendapat dan sikap keagamaan MUI tadi itu hanya didasarkan pada ucapan terdakwa di Kepulauan Seribu atau mungkin ucapan-ucapan di tempat lain atau pada waktu lainnya? Kami sudah hanya ucapan yang di Pulau Seribu saja. Tidak ada semacam komparasi atau perbandingan dengan? Tidak ada? Tidak ada. Sesuai dengan permintaan. Sesuai dengan permintaan. Ya. Maksudnya permintaan dari masyarakat. Itu masalah Pulau Seribu. Oh, gitu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Saya ingin tanya mengenai Majelis Ulama Indonesia. Ya. Apakah di Majelis Ulama Indonesia ini keanggotaannya itu dari seluruh ormas keagamaan yang ada di Indonesia? Betul. Jadi semua ormas keagamaan yang ada di seluruh Indonesia ini semua ada yang mewakili, yang ikut duduk di Majelis Ulama Indonesia. Ya ada kecuali beberapa ormas saja yang mungkin. Tapi ormas-ormas besar seluruhnya bisa disebutkan dari ormas keagamaan apa saja? Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, iya, Matla'ul Anwar, Matla'ul Anwar, Persis, kemudian juga Al-Irsyad, kemudian juga apa namanya itu Al-Ittihadiyah, ya. Banyaklah. Jadi intinya keanggotaan dari Majelis Ulama itu sudah mencerminkan Ya. dari seluruh ormas keagamaan yang ada di seluruh tanah air. Betul. Baik, kalau tadi saksi menerangkan bahwa keluarnya pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia ini atas permintaan, atas desakan dari beberapa pihak, apakah salah satunya ada permintaan juga dari pihak Polri? Menurut informasi, tapi tidak tertulis, bahwa ketika masyarakat datang ke Barreskrim mengadukan persoalan tahap itu, seharusnya katanya minta dulu kepada Majelis Ulama pendapatnya. Jadi memang ada permintaan juga dari pihak Polri, tapi tidak secara tertulis. Gitu. Nah, untuk
produk yang dikeluarkan oleh MUI sendiri ini apa memang apa independensinya bisa dijaga? Ya, pasti ya. Kalau saksi tadi menerangkan bahwa yang dibahas itu adalah masalah ucapan terdakwa yang di Pulau Seribu ya. Itu terkait dengan surat Al-Ma'idah ayat 51. Terus dari surat Al-Ma'idah ayat 51 sendiri itu apa saksi bisa menyampaikan terjemahnya bagaimana? Ya, kami tidak membahas isi Al-Ma'idah dan tidak membahas tafsir Al-Ma'idah. Yang kami bahas adalah ucapannya terdakwa saja. Jadi waktu dibahas di Majelis Ulama Indonesia itu tidak dibahas mengenai kandungan dari surat Al-Ma'idah 51 sendiri. Betul. Tapi hanya dibahas mengenai ucapan terdakwa. Iya. Terus dari ucapan terdakwa itu kan tadi didorong pakai surat Al-Ma'idah 51. Nah, dari ucapan ini sendiri, ini bagaimana kemudian bisa keluar pendapat bahwa ini adalah termasuk penghinaan, tadi saksi menyatakan penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama. Ya. Karena menurut pendapat yang kita bahas, kesimpulannya bahwa terdakwa itu memosisikan Al-Quran itu sebagai alat untuk melakukan kebohongan. Maka itu berarti memposisikan Al-Quran serendah. Lembaga itu saya minta pendapat atau begini ya, saya minta fatwa saja atau saya minta tausiah saja. Oh tidak. Oh, tidak. Tidak. Kalau sedikasinya itu majelis ulama, oh ini fatwa ini. Nah ini kalau seruan itu kan kalau ada masalah-masalah yang terjadi di masyarakat itu mengerikan supaya jangan terjadi apa-apa, supaya ada saling pengertian misalnya. Itu kalau tausiah itu memberikan apa kepada masyarakat supaya masyarakat itu berbuat yang baik seperti ini. Jadi itu yang menentukan dari majelis ulama. Sudah paham. Jadi yang menentukan produk itu adalah majelis ulama. Ya. Apapun yang diminta masyarakat nanti majelis ulama yang menyaring. Oh ini jadi pendapat, ini jadi fatwa begitu. Ya. Kemudian untuk perkara ini tadi oleh saksi disebutkan banyak dimensi antara lain agama, hukum, bahasa juga kan Pak ya. Nah, kemudian dalam melakukan pembahasan acuan apa yang dipakai sebagai dasar? Ya acuannya itu tentu agama. Nah, apakah itu masuknya pelecehan, istihza, apa tidak? Kemudian apakah ada dimensi hukumnya yang kalau nanti itu produk keluar kan harus ditindaklanjuti melalui proses hukum. Nah, apakah dari kata-kata itu dari segi pengertian bahasanya bisa dipahami seperti apa misalnya. Nah, itu jadi dibahasnya seperti itu. Ya, maksud saya begini, kalau memang banyak dimensi, saya ingin tahu. Jadi disebutkan tadi dimensi agama. Ya. Gitu ya, jadi bahasanya pasti Quran, hadis itu Pak Haji ya. Kemudian buku-buku gitu ya. Kemudian dari hukum, berarti ada ahli hukum di MUI. Ya. Bahasa. Ya, ada komisi hukum, ada ahli bahasa di MUI. Ya. Kemudian dari segi sosiologi, dari segi antropologi ada apa tidak? Tidak ada. Dilibatkan. Tapi dari informasi untuk mengecek informasi ini benar atau tidak, valid atau tidak, bersama komisi pengkajian. Ya, artinya apapun putusan dari produk dari MUI itu tidak dibahas dari segi sosiologi, antropologi atau psikologi. Untuk dilihat dari masalahnya. Ya, artinya nanti kalau produk saya ini nanti akan saya keluarkan begini, saya sampaikan begini, dampaknya seperti ini, dampak sosialnya, dampak kemasyarakatnya.
ada bahasan semacam itu? Oh tidak. Ya, Oh tidak, tidak. ya, tidak sampai ke sana. Ya pemirsa, itu tadi adalah suara kesaksian dari Ketua MUI Ma'ruf Amin. Kita akan ke... Pemirsa, selamat siang. Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Rike Caroline. Ketua MUI Ma'ruf Amin mengakui bahwa fatwa yang dikeluarkan lembaganya merupakan desakan sejumlah pihak. Hal ini ia sampaikan saat memberikan keterangan dalam sidang dugaan penodaan agama. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marshalina Gita langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Gita, bagaimana kesaksian Ma'ruf Amin dalam persidangan, terutama terkait alasan MUI mengeluarkan fatwa? Iya, sampai saat ini persidangan masih berlanjut, bahkan di dalam ruang persidangan saat ini menjadi giliran dari kuasa hukum untuk memberikan pertanyaan kepada Ketua MUI Ma'ruf Amin. Beberapa poin yang ditegaskan oleh kuasa hukum terkait dengan perbedaan koordinasi antara MUI Pusat dengan MUI DKI. Yang menjadi pertanyaan dari kuasa hukum adalah mengapa bisa pertama MUI DKI mengeluarkan teguran kepada Ahok terkait dengan pidatonya pada tanggal 27 September 2016 yang lalu. Sedangkan MUI Pusat mengeluarkan sikap dan pendapat agama yang kemudian berujung dengan pengeluaran fatwa MUI terkait dengan penistaan agama. Ma'ruf Amin kembali menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh MUI DKI terkait dengan memberikan teguran merupakan kewenangan dari MUI DKI Jakarta. Namun sekali lagi yang disampaikan oleh Ma'ruf Amin, pengeluaran dari sikap dan juga pendapat agama yang berujung dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini berdasarkan atas desakan dari masyarakat luas. Dengan adanya desakan masyarakat yang begitu luas masuk ke pihak dari MUI sehingga untuk meredam agar tidak ada kisruh di masyarakat luas sehingga dikeluarkanlah fatwa MUI tersebut terkait dengan penistaan agama. Itu adalah hal-hal yang terus ditekankan oleh Ma'ruf Amin bahwa pengeluaran dari fatwa MUI terkait dengan penistaan agama ini berdasarkan dari laporan dan juga desakan dari masyarakat luas yang kemudian akhirnya dibahaslah dan juga dibentuk sebuah rapat antara rapat 4 komisi dengan pengurus harian, di mana dalam rapat tersebut mengeluarkan fatwa bahwa sepenggal kalimat yang dikeluarkan oleh Basuki Cahayapurnama terkait dengan dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51 merupakan penistaan agama dan juga menghina ulama. Rika, Kita dari pantauan Anda, hal-hal menarik apa saja yang berlangsung selama persidangan? Kedatangan dari Ketua MUI Ma'ruf Amin ini begitu menarik sekali. Mengapa bisa dikatakan menjadi begitu menarik? Karena dengan adanya sikap dan juga pendapat keagamaan yang berujung dengan pengeluaran fatwa MUI terkait dengan penistaan agama ini juga yang menjadi salah satu landasan mengapa akhirnya proses hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama ini berjalan. Karena disampaikan oleh Ketua MUI dengan teguran ini merupakan hal yang belum cukup dianggap oleh masyarakat sehingga harus dilanjutkan dengan proses hukum. Untuk itu dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI terkait dengan penistaan agama ini memicu mengapa akhirnya proses hukum yang saat ini dijalani oleh Basuki Cahayapurnama ini bisa berjalan hingga ke persidangan, sehingga disampaikan juga oleh Ma'ruf Amin bahwa nantinya apakah benar Basuki Cahayapurnama melakukan penodaan agama atas perkataannya, ini semua nanti bisa dibuktikan dari persidangan yang saat ini tengah berlangsung atas keputusan dari Majelis Hakim. Namun sekali lagi disampaikan oleh Ketua MUI Ma'ruf Amin jika dirinya tidak melihat dan juga mendengar secara langsung pidato yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu. Ma'ruf Amin hanya melihatnya dari media televisi, kemudian akhirnya ia melihat kembali dari video dari laman YouTube yang kemudian akhirnya dibahas dalam rapat MUI dan akhirnya dikeluarkanlah fatwa MUI tersebut. Rika. Baik, terima kasih laporan langsung Marshalina Gita. Akan dengarkan suasana sidang saat ini Ketua MUI memberikan kesaksiannya. Nah, saudara sendiri selaku Saya menerima laporan saja. Tidak pernah melihat mungkin dalam bentuk video atau di mana itu? Pernah nggak melihat? Saya melihat anunya saja, pandangannya tulisannya saja. Tulisannya saja. Tapi yang berbentuk video atau Ya, audio itu tidak
ya. Kemudian ya, produk-produk dari MUI tadi yang bermacam-macam, apakah memang perlu disampaikan kepada penegak hukum itu? Ya, karena itu desakan dari banyak pihak dan MUI harus merespon, karena kita tidak boleh menunda sesuatu pertanyaan atau kemudian pertanyaan itu kita jawab. Dan karena ini menyangkut masalah hukum, maka ya, kita sampaikan kepada penegak hukum. Gitu ya. Ya. Kemudian ya kita tidak menutupi fakta ya bahwa setelah itu kan timbul demo dan lain sebagainya. Apakah memang ada dari MUI sendiri menginstruksikan umat atau mungkin golongan atau kelompok-kelompok untuk? Oh, tidak ada. Tidak. Karena MUI kan sudah menyerahkan ke penegak hukum, jadi ya sudah diproses saja secara hukum. Memang ini seperti itu ya, jalurnya seperti itu. Tidak ada hubungan dengan ya gerakan-gerakan itu. Kemudian kalau produk itu berbentuk fatwa misalnya ya, itu apakah ada juga yang mungkin selama ini pernah diserahkan kepada penegak hukum untuk penegakannya atau untuk? Iya, misalnya itu juga atas permintaan banyak pihak, misalnya tentang bakar, itu diatur sesat apa tidak, ya kita serahkan juga ke pihak penegak hukum. Kemudian juga misalnya tentang Ahmadiyah, kemudian melahirkan SKB 3 Menteri, itu juga artinya menjadi produk. Iya, itu ya serahkan pada penegak hukum. Ya. Kemudian ya tadi ya pendapat atau sikap keagamaan itu keluar atau itu substansinya tadi disebut ya penghinaan dan lain sebagainya.